Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Selama saya belajar hadis, belum pernah saya membaca teks hadis Nabi terkait tentang sholat taraweh. Apakah bunyinya sholat taraweh itu bla 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 bla, atau disunahkan kalian sholat taraweh? Yang intinya di dalam teks itu, di dalam matan hadis itu ada kata-kata sholat apa? Tarawih. Kalau kita menelaah buku-buku hadis abad kedua misalnya, apakah yang ditulis oleh Imam Syafi'i, oleh Imam Malik, sama sekali sampai bab sholat taraweh itu belum pernah dikenal. Apalagi zaman sebelumnya, zaman Rasul atau zaman Khulafaur Rasyidin. Sampai teman-teman yang melaksanakan 23 rakaat, hadisnya tidak ada kata-kata sholat tarawih. Kana nasu fi zamani Umar yakumuna fi Ramadan ala salasa wa ishrina rakaatan. Karena nasu adalah umat fi zamani Umar, pada waktu zaman Umar bin Khattab, yakumuna melaksanakan qiyam fi Ramadan, di bulan Ramadan, ala salasa wa ishrina rakaatan, sebanyak 23 rakaat. Namanya bukan sholat tarawih, namanya qiyamu Ramadan. Sayang hadis ini dhaif, karena yang menceritakan adalah Yazid bin Ruman. Yazid bin Ruman ini lahir tahun 60 Hijrah. Sehingga apa? Menurut sejarah, Umar bin Khattab sudah wafat, Yazid bin Ruman belum lahir. Sehingga oleh ulama dinilai munqati, sanadnya terputus. Mestinya Yazid bin Ruman harus cerita siapa gurunya, yang gurunya itu pernah ketemu dengan Umar bin Khattab. Hadis yang munqati, terputus mata rantai perawinya, masuk kategori hadis dhaif. Jadi yang 23 rakaat itu pun dalam teks hadisnya namanya bukan sholat apa? Tarawih. Sehingga nama yang masyhur itu
adalah qiyamu Ramadan. Seperti yang disabdakan oleh Rasul, man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang melaksanakan qiyamu Ramadan didasari karena iman, karena hitung-hitung murni untuk Allah, ikhlas, mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di luar bulan Ramadan, lazimnya qiyamu lail. Kalau di Ramadan, qiyamu Ramadan. Itu yang muncul. Memang kata qiyam itu bisa berarti umum, bisa berarti khusus. Makna qiyam secara umum, segala ketaatan kita, kebaikan kita yang kita laksanakan selama bulan Ramadan. Di antara ketaatan di bulan Ramadan mungkin ada di antara kita yang iktikaf. Di antaranya yang lain adalah it'am shaim, memberi santapan kepada orang yang berpuasa. Di antaranya ada tadarrus, karena ini adalah bulan Al-Quran. Indah kalau ditandai dengan tadarrus Al-Quran. Masuk di dalamnya zakat fitrahnya. Pendek kata, entah itu infaknya, sedekahnya, segala amal kebaikan itu masuk kategori qiyam. Tapi makna khusus qiyam itu berkonotasi kepada makna sholat, yakni sholat malam di bulan Ramadan. Itu yang kita temukan. Khulafaur Rasyidin habis muncul generasi A'immatul Mujtahid. Kita kenal Imam Malik, kita kenal Imam Abu Hanifah, muncullah Imam Syafi'i, muncullah Imam Ahmad bin Hanbal, muncul Imam As-Sawri, muncul Imam Hasan Basri. Banyak sekali A'immatul Mujtahid. Dampak daripada apa? Para sahabat tersebar ke mancanegara. Sulit bagi kita untuk mencari hadis. Andaikan kita mau, kita harus ngadakan rihlah, ngadakan petualangan, tur, pergi ke mancanegara, menghimpun sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dampak dari sulitnya itulah bermunculan para tokoh yang menjadi sumber inspirasinya umat. Maka Imam Syafi'i, waduh, ditanya banyak umat tentang ini, tentang itu. Pendapat beliau menjadi panutan. Imam Ahmad juga begitu. Apalagi Hasan Basri, Masya Allah jamaahnya konon masih lebih dari 10.000. Sehingga kalau menyampaikan fatwa itu ada mubaliknya begitu. Hasan Basri menyampaikan kola Rasulullah begitu. Sayang pendapat-pendapatnya itu tidak terdokumentasi, sehingga kita gagal memahami kayak apa sih pendapatnya Hasan Basri. Hilang pendapat beliau. Berbeda dengan Imam Malik. Di
didokumentasikan dalam Muwatta. Bukunya dipelajari dari generasi ke generasi. Sampai detik ini kita bisa menikmati fatwa-fatwanya Imam Malik di dalam buku Muwatta. Sehingga konon Muwatta itu tidak dimasukkan buku hadis, tapi dimasukkan buku fikih. Imam Syafi'i juga begitu, fatwa-fatwanya didokumentasikan dalam buku Kalau kita mempelajari ini banyak sekali hadisnya yang oleh Imam Syafi'i didatangkan dari gurunya. Tapi sampai detik ini lebih dikenal dengan kitab fikih daripada kitab hadis. Abu Hanifah juga punya dokumentasi fatwa-fatwanya dalam Al-Hidayah, disyarah oleh Zainal Abidin. Detik ini kita bisa menikmati berbagai pendapatnya Imam Abu Hanifah. Ahmad juga punya buku Masail Ahmad bin Hanbal. Ditanya Imam Ahmad, keluar fatwa hadisnya begini. Ditanya lagi, keluar fatwa hadisnya begini. Sehingga buku beliau ini lebih akrab sekarang itu dinamakan fikih sunnah. Imam Ahmad tidak banyak mengeluarkan ijtihad, dalilnya selalu ini loh hadisnya, ini loh hadisnya, Masya Allah. Itulah jasa ulama dulu. Kalau Imam Syafi'i wafat tahun 204, muridnya Imam Ahmad ini wafat tahun 240. Sampai tahun 240, bab sholat tarawih belum pernah muncul babnya. Apalagi hadisnya. Jadi sampai pertengahan abad ketiga ini, kita umat Islam belum pernah mengenal istilah sholat tarawih. Aneh. Terkejut, muridnya Imam Ahmad adalah Imam Bukhari dari negara Bukhara. Masya Allah, kecil ilmunya luar biasa. Setiap guru dalam manaqibnya itu ilmunya habis dimakan Imam Bukhari. Sehingga masyarakat menyarankan biar belajar saja ke Arab sana, ke Mekah sana. Masya Allah. Akhirnya berangkatlah dari Bukhara menuju Mekah. Alhamdulillah, makamnya akhirnya sudah diketahui. Itu ceritanya. Nah, terkejut kita. Imam Bukhari punya buku yang monumental, namanya Sahih Bukhari. Orang pertama kali yang memilah spesial hadis sahih. Sebelum itu campur baur. Pokoknya ada tokoh pergi ke Yaman, tokoh-tokoh Yaman itu dicari. Anda dapat hadis enggak? Iya, dari mana? Dari guru saya ini, ditulis. Apakah hadisnya sahih atau hasan atau dhaif, bahkan sampai maudhu atau palsu. Karena pemalsuan hadis dalam sejarah sudah pernah terjadi setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib. Sehingga tahun 40 Hijrah itu, setelah Khulafaur Rasyidin wafat, Masya Allah, Yahudi ini
kayaknya sudah tidak ada lagi yang mengontrol. Dikit-dikit bikin hadis, dikit-dikit bikin hadis. Apalagi terkait dengan bulan kemuliaan mereka, dibuatkan macam-macam hadis yang melebihi dari kemuliaan bulannya umat Islam. Kalau umat Islam itu bulan yang paling mulia bulan apa? Ramadan. Tapi bagi Yahudi bulan yang paling mulia bukan Ramadan, melainkan bulan Rajab. Sehingga sekian banyak hadis dipalsukan terkait masalah Rajabiyah itu. Masya Allah. Sehingga Imam Bukhari ini di dalam bukunya Sahih Imam Bukhari baru muncul bab sholat tarawih. Baru muncul. Beliau mendatangkan 6 hadis. Biasa satu bab itu kadang-kadang 3 hadis, 4 hadis. Kayaknya paling banyak itu 7 hadis. Praktis. Datangkan 6 hadis. Kalau kita baca satu sampai ke 16, tidak ada kata-kata sholat apa? Tarawih. Tapi babnya sholat apa? Tarawih. Itulah sebabnya hasil penelitian sementara sebelum tergugat, karena keilmuan itu terus berkembang. Mungkin nanti temannya Bukhari yang lebih dulu membuat istilah bisa terjadi, tapi perlu bukti. Atau gurunya sudah pernah punya dokumen mengistilahkan sholat tarawih, bisa terjadi. Tapi karena hasil penemuan penelitian belum ditemukan, ya sementara tesisnya itu diduga Imam Bukhari adalah orang pertama kali memberi istilah sholat apa? Tarawih. Itu diduga. Hasil penelitian pasti nanti bisa direvisi. Bisa ada antitesis, itu biasa. Mungkin spekulasinya beliau itu kalau qiyam Ramadan di negaranya itu tidak terlalu lama. Berbeda ketika dia hijrah ke Mekah, selesainya itu furu al-fajri, menjelang subuh. Karena ini bulan Quran, sehingga bacaannya itu panjang sekali dan banyak istirahatnya. Nah, karena banyak istirahat inilah dimungkinkan muncul istilah tarawih dari kata roha, istirahat. Itu serba kemungkinan. Para pakar silahkan meneliti. Itu ceritanya. Sehingga Imam Bukhari itu bahasa saya, habis sholat itu denger itu. Terinspirasi. Ini baru layak dinamakan sholat apa? Tarawih. Dugaan begitu. Kalau Imam Bukhari masih hidup, sempat bermakmum di Masjid Al-Kautsar ini, habis sholat mungkin denger lagi gitu. Terinspirasi. Ini tidak layak namanya sholat tarawih.
Ini layaknya sholat balafanun gitu. Sholat apa? Balapan gitu. Berbeda kalau beliau ke Blitar yang 23 rakaat hanya 7 menit itu. Saya awalnya tidak percaya. Dapat kiriman YouTube, saya meniti, betul tidak sih 7 menit itu? Mulai tuntas, benar ternyata hanya 7 menit ya Allah. Tahun berikutnya dapat kiriman lagi, ternyata bukan 7 menit, 6 menit. Masya Allah. Itu masuk Guinness Book gitu. Sholat tercepat di dunia itu. Wah, kalau Imam Bukhari ke Blitar bermakmum bersama mereka, dengar-dengar lagi, terinspirasi. Wallah, hadhi sholat kilatun gitu. Bukan lagi sholat tarawih, tapi sholat apa? Kilat. Itu ceritanya. Kenapa ini saya jelaskan ke masyarakat? Merubah mindset itu nggak gampang. Saya nggak tahu, misalnya takmir merubah judul sholat taraweh, ganti jadwal qiyamul Ramadan, kira-kira keberatan enggak kira-kira? Paling jawabannya orang umum, Ustaz. Karena kita sudah terbiasa mendengar sholat apa? Tarawih. Untuk merubah namanya saja sulitnya luar biasa. Kenapa ini saya perjuangkan? Karena emang kalau memang jujur nawaitunya sholat tarawih, buktikan dong. Hati-hati kalau niat kita tidak sesuai dengan perilaku. Ya Tuhan, ya Allah, malam ini nawaitu sholat tarawih. Mudah-mudahan nanti bisa 5 jam lah. Sehingga nanti kita bergegas pulang. Hatta nakhafa ayyafutanal falah. Kita harus bergegas pulang ke rumah, khawatir kita kehilangan makan sahur. Jadi nanti kita coba selesainya itu 3:30 lah gitu. Sehingga kita harus bergegas pulang, jam 4 sudah subuh. Kita coba 1 rakaat, kalau bisa Al-Baqarah khatam. Kalau perlu ditambah lagi 1 surat lagi Ali Imran, misalnya begitu. Rakaat yang kedua kulhu enggak Yasin. Insyaallah kakitan nanti bengkak-bengkak kayak Rasul gitu. Mudah-mudahan gitu. Itu ceritanya. Kira-kira malu enggak? Hatinya ngomong pingin sholat yang banyak istirahat, yang panjang bacaannya, yang layak diistilahkan sholat apa? Tarawih. Berbeda kalau nawaitunya qiyam Ramadan. Ada payung hukum, kerjakan sebatas kemampuan. Kalau Rasul 1 ayat 287 ayat, kita 8 ayat, tidak apa-apa. 3 ayat, tidak apa-apa. 1 ayat, kok ya nemen gitu. Minimal di luar bulan Ramadan 2
rakaat ini misalnya 3 menit. Kapan ya nanti di bulan Ramadan 2 rakaat itu nggak usah lama-lama, 1 jam saja misalnya. Kalau nggak mampu 1 jam, ya dicoba 2 jam. 2 rakaat. Masya Allah. Sehingga nanti habis sholat layak kita mengatakan ini baru sholat tarawih. Misalnya begitu. Kalau kita hidup zaman Rasul, Qiyamul Ramadan atau Qiyamul Lail, ada yang mengerjakan di awal malam. Apalagi kader-kadernya Rasul kayak Abu Hurairah, malah diwasiati Rasul mengerjakan di awal malam. Kenapa? Habis Qiyamul Lail, Qiyamul Ramadan, ada tugas lagi mudzakarah. Mudzakarah itu apa? Kehidupan sahabat itu sinwan. Bagaikan pinang dibelah 2. Untuk apa berduaan? Gantian shift mulazamah Rasul. Kata Abu Ayyub kepada korinnya ini, teman sejawatnya ini, ya Uqbah, pagi ini aku dampingi Rasul, mulazamah Rasul, nguntiti Rasul. Siapa tahu nanti ada sabda Nabi. Akan saya rekam. Bukan pakai alat, pakai hafalan. Ganti nanti siang kamu mulazamah Rasul, saya tak istirahat. Nah nanti malam apa yang diterima oleh Uqbah ini disampaikan kepada teman karibnya Abu Ayyub Al-Ansari. Apa yang diterima Abu Ayyub disampaikan kepada Uqbah. Dalam ilmu hadis ini namanya riwayatul akron, korin, berdua. Sehingga ada haji namanya haji kiron. Untuk ikhram ini haji dan umroh. Begitu. Tapi Rasulullah hasil percematan Aisyah, istrinya, keajekan itu bukan di awal malam, tapi di tengah malam. Mungkin karena Rasul pernah cerita, di tengah malam Allah turun dari alam arasnya ke Baitul Izzah, tempat diturunkannya Quran, langit yang pertama. Begitu mendekatnya Allah dengan hambanya, menawarkan 3 hal. Hal min mustaghfirin, hal min mustatibin, wa hal min sa'ilin. Ada ndak tengah malam ini hambaku yang mohon ampunan, aku ampuni. Yang bertobat, aku terima. Sehingga tobatnya betul-betul taubatan nasuha. Yang minta, fa'utiya ilai, aku beri. Summa arja. Lalu Allah mi'raj lagi ke singgah sana. Itu ceritanya. Abu Bakar juga begitu. Mungkin Abu Bakar itu sering dapat WA dari putrinya Aisyah. Bah, kebiasaan suamiku sholat malamnya itu di tengah malam. Fi qa'rid laili. Berbeda dengan Umar dan kawan-kawannya. Itu mengerjakannya bukan di awal, bukan di tengah, di akhir malam. Karena dia punya tugas meronda dulu. Siskamling. Jangan salah mengucapkan ya.
bukan merondo loh ya. Merondo lah, golek rondo gitu. Siskamling. Selesai, baru sholat malam. Sehingga ijma ulama memahami hadis secara komprehensif ini, durasi qiyamul lail, qiyamul Ramadan mulai ba'da isya sampai datangnya waktu subuh. Semuanya afdal. Mau ngerjakan di awal silakan. Di tengah malam silakan. Di akhir silakan. Karena semua bimbingan Rasul harus kita yakini semuanya yang terafdal bergantung kemampuan kita masing-masing. Itu ceritanya. Rasul wafat. Kita dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq. Sama. Di antara teman kita ada yang ajak di awal malam. Ada yang ajak di tengah malam. Ada yang ajak di akhir malam. Sama. Abu Bakar wafat. Kita dipimpin Umar. Sama. Ada di awal. Ada di tengah. Ada di akhir. Nah, Umar bin Khattab di bulan Ramadan siskamling melewati masjid kita ini Al-Kautsar tengah malam. Terkejut di masjid ini ada jamaah mutafarriqah, jamaah merencil. Di pojok sana berjamaah bertiga, di pojok sana berjamaah berlima, di pojok sana berjamaah bertujuh, di pojok sana berjamaah bersembilan. Rohtun itu hitungan antara 3 sampai 9. Jamaah merencil. Kenapa begitu? Ya bergantung datangnya teman-teman. Jam 10 kemeruduk bertiga, berjamaah bertiga. Sana sudah dapat 2 rakaat, istirahat, kemeruduk jam 11 berlima, berjamaah berlima. Sini masih proses istirahat, sini mulai. Jam 11 kemeruduk jam 9, sini baru dapat 6, sini baru dapat 4, sana baru mulai. Gitu. Boleh apa tidak jamaah merencil gini nih? Boleh. Karena ini sholat sunnah. Kalau sholat wajib, tidak boleh. Jangan coba-coba bikin jamaah dalam jamaah. Selagi imam rawatib belum salam, haram membuat jamaah sendiri. Kecuali kalau sudah salam, para masbuk ingin jamaah, monggo. Begitu. Tapi kalau sholat sunnah, tidak ada masalah. Boleh. Tapi Umar itu seorang intelek, orang hebat pemikirannya. Hidup zaman jahiliyah tapi keluarga konglomerat. Kayak kita di Indonesia ketika kita dari keturunan darah biru. Waktu zaman koloni dulu. Ya hanya keluarga konglomerat yang bisa menikmati sekolah. Nah, keluarga yang melarat, yang nggak mampu. SR aja kelas 1 nggak nutut. Jangankan Umar bapaknya, Ibnu Umar anaknya luar biasa. Sejak zaman jahiliyah sudah pinter nulis. Makanya ketika Abu Hurairah
datang ke Madinah terkejut. Hafidha Ibnu Umar walam afad ana wa kataba Ibnu Umar walam aktub ana. Waktu itu anaknya Umar bin Khattab sudah punya hafalan hadis banyak. Saya mu'alaf belum mulai menghafal. Waktu itu Ibnu Umar sudah punya banyak tulisan hadis. Saya belum mulai. Itu bukti konkret. Hadis itu sudah ditulis sejak zaman Rasul masih hidup. Nah kok teman kita ini nunjukkan buku saya baru ditulis setelah 200 tahun wafatnya Rasul. Analisis ilmiah, mana mungkin ungkapan dari ini terdokumentasi setelah 200 tahun. Di saat teknologi tulis menulis, tidak ada laptop, tidak ada pulpen, tidak ada kertas. Sehingga secara tidak langsung saya komentar. Jadi sampean ingkar terhadap hadis? Enggak. Saya enggak ingkar hadis. Wong hadis gak ono kok diingkari gitu loh. Ini banyak ingkar sunnah. Bukunya banyak. Belas enggak pakai hadis. Itu ceritanya. Orientalis itu pointernya luar biasa, menjauhkan umat Islam dari hadis Rasulullah. Bab selagi hadis ini masih eksis, mereka nggak bisa berpikir bebas, nggak bisa liberal. Kalau payungnya sunnah Rasulullah, itu gambarannya. Sehingga orang yang pinter ini, kreatif ini, punya komentar. Walaupun merencil-merencil gini itu boleh, tapi dalam pandangan saya, tak elok. Apa tak elok itu? Tak bagus. Lah bagusnya gimana Khalifah? Walaupun sholat sunnah, imamnya jangan merencil-merencil gini. Imamnya tetap satu. Wah ini gagasan yang luar biasa, tapi sulit dipraktekkan gitu. Wis rapat takmir itu. Ketua takmir bingung ngambil usulnya anak muda aja gitu. Dakiknya luar biasa, tapi sulit untuk dipraktekkan. Gimana mempraktekannya? Ditandai apa kita nanti kumpul ya Khalifah? Andaikan dikumandangkan azan, dalam durasi jarak berapa yang mendengar suara azan? Kan dulu kita belum punya HP, belum punya beker. Andaikan kita punya beker, janji Khalifah kumpul jam berapa? Jam 11. Jam setengah 11 bekernya dibunyikan. Kring, pateni turu maneh. Sulit ini. Jadi gagasan brilian sulit untuk teraplikasi. Akhirnya muncul gagasan gini aja Khalifah. Kalau disatukan, ayo rame-rame sholat isya, ayo ditindaklanjuti qiyamu Ramadan. Kira-kira kalau begini bisa atau tidak? Bisa. Kalau sampai jadi khalifah, setuju apa tidak? Setuju apa tidak? Enggak. Wong sampean senengnya di akhir malam. Ingin istiqomah sholat qiyamu Ramadan itu di akhir malam. Tapi sebagai pemimpin sudah dibekali oleh Rasul. Permudah urusan umat, jangan dipersulit urusan umat. Baiklah. Kalau kalian mengendaki qiyamu Ramadan rame-rame setelah sholat isya di awal malam, silahkan. Tapi saya harus mohon maaf, saya tidak ikut. Saya akan tetap istiqomah menjalankan di akhir malam.
Kira-kira kalau sampean jadi rakyatnya, melihat khalifahnya gini gimana? Geruneng nggak kira-kira? Geruneng, wah. Itu sama dengan khalifah tidak setuju. Gitu. Tenang. Walaupun saya tidak ikut bersama kalian, saya tunjuk untuk kalian 2 imam. 1 Ubay bin Ka'ab, andalan Rasul ini. Yang kedua Tamim Ad-Dari. Yang 1 imam yang utama, kedua imam badal. Selalu begitu. Sejak zaman Rasul begitu. Imam tetapnya Rasul, imam badalnya Abu Bakar, begitu. Sampai detik ini, kalau sampai di sholat Masjid Nabawi, 2 imam. Yang 1 imam tetapnya, yang belakang imam apa? Badalnya. Barangkali imam rawatibnya bermasalah, dilanjutkan oleh imam badal. Sampai sekarang. Itu ceritanya. Nah, mulai saat inilah Qiyamul Ramadan marak dilakukan umat, bukan di tengah malam, bukan di akhir malam, tapi di awal malam. Namanya tetap Qiyamul Ramadan. Itu ceritanya. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.